Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah unik yang dialami oleh jemaah Indonesia saat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu Mekkah. Salah satunya kisah paling misterius yang pernah dilihat oleh seorang raja, yaitu Nyi Roro Kidul melaksanakan haji ke Baitullah Mekkah. Namanya pun berganti dengan nama Islami. Nyi Roro Kidul adalah putra Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya merupakan permaisuri Kinasih, yaitu paling disayangi oleh Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul sebelumnya bernama Putri Kandita. Sang putri memiliki paras cantik yang melebihi kecantikan sang ibunya. Namun, apakah benar kalau Nyi pernah melakukan ibadah haji dan mengubah nama menjadi nama Islami? Simak kisah berikut ini. Seorang raja yang memiliki indera keenam melihat Nyi Roro Kidul melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Mekkah, Arab Saudi. Bahkan, konon katanya usai melaksanakan ibadah haji tersebut, nama Nyi Roro Kidul pun berubah dengan nama yang sangat Islami. Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut, namun juga tak sedikit yang tidak percaya dan menganggap hanyalah itu sebuah dongeng belaka. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok dunia lain terkenal dengan sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual. Dia juga diyakini sebagai masyarakat sebagai penguasa pantai selatan atau Ratu Pantai Selatan. Konon Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari Kerajaan Pajajaran. Dia kemudian mengalami penyakit kulit yang menjijikkan akibat diguna-guna oleh seorang dukun. Karena keadaan itu, dia pun kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan melompat ke laut yang berombak sangatlah ganas. Selanjutnya para lelembut mengangkatnya menjadi Ratu Pantai Selatan yang kini populer disebut dengan Nyi Roro Kidul. Lantas, benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam dan berhaji? Hal berikut kami kutip dari bondowosonetwork.com. Berikut ini cerita Nyi Roro Kidul yang pernah terlihat naik haji ke Baitullah Mekkah. Hal tersebut boleh percaya ataupun tidak. Penguasa pantai selatan itu ternyata sudah berhaji dan kini dipanggil Hajah Siti Syarifah. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Kristin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji di Mekkah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Muzaffar diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji dengan menggunakan pakaian haji berjilbab. Paginya Nyi Roro Kidul ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan menurut Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul pun ikut berhaji. Namun kala itu Sultan Muzaffar belum bisa diwawancarai mengenai kisahnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul karena dia sedang sakit. Berita mengenai Nyi Roro Kidul sudah bergelar hajah ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa. Dampak positif, kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa di sekitar Gunung Lawu, tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti. Mereka mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim. Mereka merasa malu menggunakan pakaian dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Jika dulunya mereka hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka memakai pakaian muslim lengkap dengan jilbabnya. Bahkan sang ratu pun dalam perwujudannya sudah tidak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Dia kini menutup auratnya termasuk memakai jilbab setelah melaksanakan ibadah haji.
Kisah yang kedua, kisah yang sangat unik yang terjadi di Mekah, yaitu di Ka'bah, yaitu jamaah berubah menjadi ular berkepala manusia di tanah suci. Ternyata dia melakukan kesalahan dan ia perbuatkan. Terdapat banyak kejadian yang terjadi di tanah suci Mekah maupun Madinah, Arab Saudi. Kejadian tidak terduga tersebut dirasakan oleh para jamaah berada di tanah suci Makkah dan juga Madinah. Perlu kalian ketahui, di tanah suci memang masih berlaku hukum karma. Jadi setiap perbuatan baik maupun buruk akan dibalas hari itu juga. Maka janganlah jika kita berada di tanah suci Makkah dan Madinah, karena bukan tempat biasa. Sudah banyak jamaah yang mengalami kejadian aneh tersebut, sehingga ada beberapa orang yang bahagia setelah peristiwa itu. Ada salah satu kisah jamaah yang menjadi makhluk aneh di tanah suci. Kisah ini diangkat dari seorang saksi mata yang melihat harta karun miliknya diambil untuk naik haji dengan cara yang tidak jujur. Kisah ini berawal dari seorang bernama Nawi yang melihat sebuah harta karun berupa emas berbentuk batu bata di salah satu tempat kuno di Jepara. Harta karun tersebut kemudian digadaikan oleh Nawi di salah satu pengusaha Cina toko emas di dekat desanya. Dari hasil gadainya itu, Nawi bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah dan juga Madinah. Setelah menunaikan ibadah haji, Nawi tidak balik-balik ke kampung halamannya, sehingga banyak orang yang menyangka ia telah meninggal. Berselang beberapa tahun kemudian, ada salah satu jamaah dari desa Robayan menemukan ular berkepala manusia yang bisa berbahasa Jawa dan mengaku sebagai Nawi di Mekah. Kemudian Nawi mencoba meminta bantuan untuk meminta maaf kepada Mbah Sardi, seorang pemilik harta karun tersebut, dan akhirnya dimaafkan. Namun, ia sudah terlanjur menjadi seekor ular karena dibalas langsung oleh Allah di tanah suci Mekah. Dan dia pun harus menerima takdirnya dan akibatnya dari perbuatan yang telah dia kerjakan sebelum dia berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dan Allah pun membalasnya tunai ketika dia berada di Mekah. Itulah salah satu kisah jamaah haji yang menjadi seekor ular besar berkepala manusia di Mekah. Semoga hal tersebut dapat terhindar dari semua jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah pada tahun ini. Dan semoga Allah menerima semua ibadah haji mereka, dan juga semoga Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji bagi orang yang mampu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.